Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya A3 Genetical, teman-teman. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Silahkan nyalakan tanda notifikasinya agar tidak ketinggalan update dari saya, teman-teman. Jadi di video ini ya ada sedikit yang bakal kita bahas, teman-teman, yaitu tentang bagaimana kita mendapatkan half moon double tail tapi kita tidak mempunyai satu pasang double tail half moon, teman-teman. Dan juga begitu juga sebaliknya, apabila kita tidak mempunyai double tail plakat tapi kita ingin mendapatkan double tail plakat gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak punya salah satu pasangannya, nah ada caranya, teman-teman, untuk membuat ikan ini menjadi mendapatkan dua variasi. Jadi banyak dari teman-teman yang kurang paham untuk mengcrossing ini, karena kalau untuk mendapatkan hasil yang bagus kita membutuhkan ikan yang kualitas bagus juga. Tetapi bagaimana sih cara crossing untuk menentukan yang bagus itu seperti apa? Nah, ini yang banyak salah kaprah untuk pemain-pemain pemula, asal crossing yang bisa menyebabkan ikan tersebut tidak layak jual gitu. Kadang-kadang ada juga yang serit dikawinkan dengan half moon tapi tidak tahu tujuannya mau nyari apa. Nah, dan genetiknya pun tidak bertahan. Istilahnya sekali crossing udah gitu. Kecuali kalau kita benar-benar pure untuk membuat ikan tersebut, ya usahakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Memang butuh proses yang lama kalau untuk crossing. Nah, tapi kalau kita mengcrossing ikan yang tipe jenis yang sama tapi hanya berbeda long fin dengan short fin aja, ataupun ekor pendek dengan ekor panjang, nah ini gampang, satu kali breeding udah jadi. Bagaimana caranya? Tonton terus video ini, teman-teman. Jadi di video ini yang perlu kalian siapkan yaitu ikan cupang double tail half moon, teman-teman ya. Ya, kalian bisa pilih ikan cupang double tail half moonnya itu yang benar-benar pemisah ekornya tersebut ya, ataupun bisa dikatakan dia kan double tail tuh. Nah, ada yang pecahan tengahnya itu, pilih yang benar-benar 50-50, teman-teman. Jangan sampai pemilihannya itu ekornya itu 70, 40, 80, 20, bahkan 70, 30. Jangan seperti itu. Usahakan benar 50-50. Kenapa seperti itu? Agar mendapatkan hasil yang bagus. Nah, kalau kalian misalnya ingin membuat ikan cupang yang tipikalnya double tail half moon, nah kalau kalian hanya mempunyai jantan plakat ya, plakat double tail ya, teman-teman ya, usahakan plakat double tailnya itu yang bagian benar-benar 50-50 juga gitu. Nah, kalian bisa crossing dengan female double tail ya. Contoh gini, kalian mempunyai plakat double tail plakat nih, double tail plakat, kalian ingin mengcrossing ikan cupang tersebut dengan double tail half moon. Nah, itu akan mengeluarkan dua versi ya. Versi pertama itu versi plakatnya, dan versi keduanya yaitu versi bisa dikatakan versinya itu versi half moon double tailnya. Nah, kalian harus paham untuk pemilihan tersebut gitu loh. Jangan sampai nantinya kalian mengcrossing ikan hasil crossingan juga. Usahakan ikan yang kalian crossingkan itu benar-benar genetik yang sudah duduk, ataupun genetik yang benar-benar sudah tetap dari gennya tersebut gitu loh. Jangan biasakan mengcrossing ikan dari hasil crossingan juga. Ya, mengcrossing ikan hasil crossingan itu akan mendapatkan jauh perbedaan yang hasilnya bisa membuat kalian kecewa. Bahkan percuma kita nonton YouTube-nya A3 Genetical ya, ujung-ujungnya juga kita crossing hasilnya nggak sama yang seperti dia katakan. Nah, itulah penyebabnya apabila kalian tidak mendengarkan apa yang saya katakan ini. Usahakan pengcrossingan itu gen yang sudah duduk, bukan gen yang hasil pelarian ataupun gen yang hasil dari genetik crossingan. Nah, contohlah seperti yang saya katakan tadi ini. Kalian mau bikin double tail plakat nih ya, usahakan benar-benar double tail plakat itu bukan hasilnya crossingan dari plakat juga. Kalau kalian crossing hasil dari plakat juga, itu hasilnya sangat jauh nanti apa yang saya katakan ini. Nah, begitu juga dengan half moon double tailnya. Jangan hasil crossingan dari
entah crossingan dari plakat, entah crossingan dari half moon. Nah, usahakan benar-benar double tail half moonnya. Jadi kalau kalian mengcrossingnya, kalian ingin mendapatkan yang half moon double tailnya dulu ya, yang bagus ya. Kalian usahakan pakai female-nya half moon double tail. Nah, itu yang paling penting teman-teman ya. Gunakan yang betinanya untuk ekor panjangnya. Kalau kalian ingin membuat ikan yang genetiknya double tail plakat ya, kalian usahakan female-nya yang memakai double tail plakatnya. Nah, kenapa seperti itu, Bang? Karena nanti kita akan mencari hasil yang bagusnya untuk crossingan. Karena gini, kalau kita menggunakan female-nya yang kita pakai ya, dimana female ini sudah membawa telur dari genetik aslinya ya, si jantan hanya untuk menyempurnakan genetiknya tersebut atau pembuahan aja. Nah, jadi genetik mana yang kalian inginkan? Coba kalian pikirkan secara logika gitu loh. Nah, kalau kalian ingin menggunakan genetik betina yang bagus, ya pasti hasilnya akan mengikuti daripada si betina tersebut gitu. Nah, jadi itu yang harus kalian pahami. Kadang-kadang banyak orang yang nggak paham tentang ini gitu loh, sehingga membuat mereka tuh kadang-kadang crossing asal-asalan, yang penting jadi. Nah, saya pernah, ini ada juga nih kadang-kadang orang ngomong kan, netizen ini ngomong gini nih. Saya juga ada crossingan, Bang. Saya pakai betinanya yang contoh dia mau buat half moon double tail nih. Saya pakai betinanya yang plakat, Bang. Jantannya pakai half moon, tetap jadi juga kok. Memang tetap ada yang jadi gitu loh. Tetap ada ya teman-teman ya. Kalau kalian mau crossing timbal balik pun tetap ada yang jadi seperti yang saya katakan tadi tuh. Jadi kalau misalnya kalian crossing pun itu nanti itu akan mendapatkan hasil yang sama juga teman-teman. Tetapi hasil yang lebih baik ya bagi saya, yaitu saya lebih mengutamakan si betinanya. Secara logika betina itu sudah membawa si telurnya teman-teman ya. Si telurnya tersebut yang benar-benar kita cuma untuk butuh jantan untuk pembuahan aja. Nah, dari genetik si jantan juga masuk sedikit, tapi lebih banyak ke genetik betinanya. Nah, kenapa betina itu dijual mahal? Karena kalau kita biasanya jual betina mahal itu ya teman-teman, itu karena pertama itu faktornya itu yaitu betina itu adalah gudangnya, bisa dikatakan kunci farm teman-teman, ataupun bisa dikatakan salah satu ikon yang harus kita jaga. Kalau lepas itu akan menjadi banyak di mana-mana. Nah, dan juga kunci yang kedua itu kenapa betina mahal, karena dia sudah memegang genetik yang kita inginkan. Contoh kita beli ikan yang dari seseorang, kita menginginkan genetiknya, yang paling utama itu female yang kalian beli ya, karena dia sudah membawa genetiknya yang bagus-bagusnya gitu. Nah, tak tinggal dari kaliannya cara pembersihannya ataupun pengerosingannya gitu loh. Banyak dari kalian itu pengerosingannya itu selalu menyepelekan gitu loh. Ya udahlah, kita pakai betina ini aja deh. Padahal betinanya itu kuncinya gitu loh. Usahakan, saya katakan ya, usahakan betina yang lebih baik. Itu kunci untuk menjadi seorang breeder gitu loh. Jadi itulah masukan saya kepada teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu air.